Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini Minggu 1 September 2024. Silakan yang mau mengikuti kegiatan saya di pagi hari ini. Saya sedang mengerjakan suatu proyek kecil-kecilan, yaitu membuat kandang kastari. Nantinya kandang ini akan saya gunakan untuk memelihara ayam jenis Elba atau KUB untuk skala rumah tangga ya. Kedua ayam itu sudah terkenal sebagai varian ayam yang di ayam kampung yang dikembangkan oleh Barlitbang yang memiliki keunggulan dalam hal produksi telurnya ya. Kalau ingin produksi telur maksimal, maka ayam Elba adalah pilihan yang tepat. Hanya saja kelemahan ayam Elba lebih kecil badannya dan sedikit mudah stres dibandingkan dengan ayam KUB. Tapi produktivitas telurnya lebih tinggi. Sedangkan kalau ayam KUB dia lebih tahan stres dan dagingnya mungkin lebih tebal ya. Tapi dari sisi makanan untuk ayam Elba juga lebih sedikit, namun produksi telurnya bisa lebih efisien. Di sini saya menggunakan ukuran untuk kandangnya nanti 1,2 meter, lebarnya tingginya juga 1,2 meter. Untuk panjangnya menyesuaikan tempat, di sini saya set sekitar 3 meter ya. Kemudian di sini saya mengadopsi sistem kandang kastari, di mana kandang tersebut juga memenangkan desain lomba kandang ayam dari berbagai sisi ya, termasuk dari sisi kebahagiaan si ayam, sehingga jika dia bisa tetap ceker-ceker dan cari makan sendiri, kemudian kotorannya tidak perlu dibersihkan dan tidak bau gitu ya. Kalaupun kita bersihkan ya paling setahun sekali lah paling, untuk kita panen komposnya, kemudian kita isi dengan sedikit media lagi. Untuk kandangnya sedang dalam proses pengerjaan, kemarin saya sedikit approve untuk desainnya. Ini saya lagi buat untuk dasarnya ya. Ini dasar dalamnya sesuai rekomendasi adalah 60 cm ya minimal, cuman ini masih kurang dalam, nanti akan saya perdalam lagi. Nanti sepertiga bagian bawah diisi ranting-ranting kecil, kemudian di atasnya diisi daun-daun kering dan daun basah gitu di lapisan kedua dan ketiga, dan paling atas nanti bisa dikasih sekam yang sudah lapo ataupun arang sekam ya. Itu akan membantu mengurangi kotoran ayam karena dia bisa mengikat amoniak dari kotoran ayam. Kemudian biar lebih sehat lagi bisa kita taburkan kapur injet atau kapur dolomit ya. Kita taburkan ya, mungkin cukup 1 kilo aja untuk ukuran segini. Kita lanjut. Ini hasil pembuatan lubang galian untuk liter kandang ayam sudah selesai ya. Ini kedalamannya apa ini? Sekitar 65 cm ya kedalamannya. 65 sudah cukup ya. Standar idealnya minimal 60, kalau lebih ya lebih baik ya. Oke. Ini sekelilingnya saya kasih bata ringan. Kenapa? Ini satu fungsinya nanti buat dudukan kandangnya ya. Jadi untuk yang sebelah sini, sebelah depan sama samping kanan itu sudah. Kemudian yang sebelah sana masih belum, karena itu kan permukaannya tipis. Kalau kita kasih bata ringan agak sulit. Yang sebelah sana juga. Jadi nanti ini kita isi dulu lubang ini. Isinya apa? Nanti sepertiga paling bawah itu kita kasih ranting-ranting kecil, ranting-ranting kering gitu. Ya basah juga nggak apa-apa sih, ranting-ranting kecil seperti ini. Nah, seperti ini nanti akan saya isikan sampai rata, kurang lebih sepertiga dari ketinggian lubang ini. Fungsinya nanti supaya didatangi cacing sama rayap yang nantinya akan membantu dekomposisi material yang ada di atas, juga akan jadi sumber pakan alami bagi si ayam. Kemudian juga sebagai alas material yang ada di atasnya supaya bawah itu tidak becek atau tenggelam gitu ya. Jadi supaya material yang di atasnya itu tidak terlalu basah ya. Untuk yang air itu akan berada di bagian bawah seperti itu. Kemudian selain untuk tumpuan, bata ringan ini juga untuk meninggikan ya. Jadi posisi kandang ini harus lebih tinggi daripada area di sekitarnya. Tujuannya apa? Supaya kalau hujan airnya tidak masuk ke dalam kandang ya. Jadi nanti airnya akan mengalir ke sini, ke arah sana gitu ya. Jadi kandangnya harapannya tetap kering. Kenapa? Kalau kandangnya basah itu ayam akan jadi nggak nyaman dan kurang sehat juga, karena akan mengundang banyak bakteri gitu ya yang akan mengganggu kesehatan ayam. Setelah itu, setelah sepertiga kita isi dengan ranting-ranting kecil, selanjutnya nanti 2/3 bagian yang di atas kita isi dengan daun-daun kering dan daun-daun basah ya. Oke, sementara saya
pause dulu video. Saya akan lanjutkan pekerjaan dengan memasukkan ranting-ranting ke dalam lubang ini. Sepertiga lapisan bagian bawah sudah saya isi dengan ranting-ranting kecil dan ranting-ranting kering yang mungkin sudah mau lapuk ya, biar cepat terdekomposisi. Kebetulan di sini bahannya melimpah. Selanjutnya 2/3 bagian paling atas akan saya isi dengan daun-daun kering dan daun-daun basah sebagai unsur karbon dan nitrogen ya. Kalau daun-daun kering itu sebagai unsur brown yang banyak mengandung karbon, kalau yang daun-daun hijau itu sebagai green atau unsur yang banyak mengandung nitrogen. Kalau itu kita mix dengan kondisi yang lembab akan cepat terdekomposisi. Nanti bisa kita panen sebagai pupuk dan juga akan mengundang mikroba kecil nanti sebagai pakan ayam ya, pakan alami ayam. Ketika diceker-ceker jadi sumber pakan alami, sehingga bisa kita jadikan sebagai pakan alami untuk kandang umbaran ya, umbaran tapi di dalam sangkar atau di dalam kandang. Oke, kita lanjut dulu. Progres sampai dengan saat ini masih pengisian daun-daun kering dan daun basah. Setelah kita isi di bawahnya dengan ranting-ranting kecil, nah ini masih kurang ya, karena sisi sebelah sana depan itu agak sulit buat tumpuan bata ringan kalau masih belum penuh. Sementara untuk kandang ayamnya barusan kirim, ini saya bikin ke bengkel. Ini desain saya sendiri mengacu dari contoh kandang Kastari ya, kandang ayam lestari. Ini ukuran panjang ke sampingnya 3 meter, lebar ke depan 1,2 meter, tinggi belakang juga 1,2 meter. Kemudian untuk bagian depan saya kasih lubang buat makan ya, kalau mau kasih makan dari luar. Kemudian ini saya bagi 3 pintu, baik yang atas maupun yang depan ya, seperti ini, pakai slot kanan kiri seperti ini ya, bisa dibuka dari depan. Misalnya kita mau memasukkan pakan dari depan juga bisa. Kemudian sisi atasnya ini juga bisa dibuka ya, nah seperti ini bisa dibuka. Untuk bagian bawah nggak ada apa-apa ya, los bagian bawah. Kemudian sisi dalamnya juga los, jadi luas. Nanti akan saya buatkan tempat pangkringan ya, buat bertengger ayam kalau tidur ya. Ini ada 3 pintu atas dan 3 pintu depan. Kemudian nanti juga rencananya saya buatkan tempat untuk bertelur juga ya. Ini saya buat 3 pintu biar ngangkatnya nggak berat ya. Bisa buat dikasih sekat juga bagian tengahnya kalau misalnya pengen disekat. Kemudian untuk yang sisi sebelah kanan nanti sisi atasnya akan saya kasih atap dari spanduk pasir, dan sisi samping sebelah kanan akan saya kasih bahan dari talang karet itu ya, yang roll-rollan itu kan murah, 1 meter nggak sampai 20.000. Kemudian yang sisi belakang juga mungkin sepertiganya sini akan saya kasih, sepertiga atau separuhnya akan saya kasih talang karet juga sisi belakang, jadi supaya si ayam lebih nyaman kalau tidurnya ya, jadi nggak lihat orang lalu lalang, nggak lihat hewan, sehingga lebih tenang gitu ya untuk tidurnya. Kalau yang sebelah sisi 2 bagian yang sebelah kiri ini mungkin buat terbuka gitu ya, jadi lebih udaranya lebih bebas. Bentuk seperti ini juga mudahkan kita pengamatan gitu ya, mau lihat di dalamnya seperti apa itu juga mudah. Nanti bagian atas kalau perlu bisa kita kasih plastik roll gitu buat tutup kalau hujan gitu, yang bisa digulung. Setelah itu dulu update-nya, saya akan melanjutkan untuk mengisi liter atau bagian alas kandang ini. Akan saya kasih daun-daun kering dan daun basah lagi. Nanti sebelah atas sebenarnya lebih bagus kasih cacahan ya, cacahan daun-daun kering dan daun basah, tapi saya nggak punya. Mungkin saya punya stok kompos yang cukup banyak ini di karung-karung, nanti akan saya ayak bagian yang sudah lembut buat pupuk, yang kasarnya nanti bisa dimasukkan buat alas sisi atas, nanti bisa ditambahkan. Ini saya ada sekam mentah, ini nanti bisa ditaruh sana. Kemudian atasnya lagi ini ada sekam bakar, nanti akan saya campur dengan dolomit atau kapur pertanian. Sekam bakar ini dia bisa menyerap kandungan amoniak dari kotoran ya, sehingga nggak bau. Kemudian dolomit itu kalau kena kotoran kan dia cepat kering sehingga nggak bau. Oke,
saya lanjut kerjaan dulu. Terima kasih. Ini update progress dari liter kandang setelah saya pasang bata ringan di sisi kiri dan sisi depan ya. Tadinya rencananya mau saya buat susun dua gini ya, posisi horizontal, tapi karena space-nya yang pinggir itu agak tipis, jadi saya posisikan vertikal, tapi sama aja ya. Yang penting sisi atasnya level. Ini tinggal ngisi, ternyata butuh banyak banget nih. Setelah dipadatkan jadi agak turun lagi. Ini secara bertahap akan saya isi lagi untuk tahun ini. Baik teman-teman, kita kembali lagi. Ini untuk lapis kedua dan ketiga saya rasa sudah cukup. Kemudian ini sudah saya injak-injak, saya padatkan. Untuk lapisan yang di kedua dan tiga ini kebanyakan untuk bagian akhirnya daun-daun kering ya, saya injak-injak supaya padat dan pecah jadi kecil-kecil gitu, supaya mudah terurai dan mudah diratakan. Selanjutnya untuk meratakan permukaan, nanti di lapisan di atasnya akan saya tambahkan sekam mentah dulu. Ini saya punya stok 3 karung, dikasih adik saya, nggak beli. Nanti akan saya tuangkan ke sini untuk meratakan permukaan di atasnya. Nanti setelah rata, di atasnya akan saya kasih arang sekam yang dicampur dengan dolomit. Untuk kandangnya sudah siap. Tadi saya tambah handle untuk pegangan tangan, ini cuman 2000-an biar mudah bukanya. Yang di tengah juga ada, ini tengah. Kemudian ini saya kasih spandek pasir ya, ini saya beli 1 lembar, masih ada sisa. Ini saya potong jadi 2, kemudian saya taruh di atasnya. Ini bisa dibuka juga ya. Ini tujuannya supaya nggak panas pakai spandek pasir, kemudian dilihat juga lebih bagus sih. Kemudian sisi samping dan belakang saya tutup dengan menggunakan talang yang dari karet itu, yang lentur itu kan murah. Nah, itu saya ikat pakai kawat aja, jadi nggak saya bor. Oke, nanti kita lanjutkan lagi setelah sekamnya saya masukkan. Ya, ini kandangnya sudah saya naikkan ke atas liter atau alas kandang ini. Ini bisa dilihat untuk pintunya ada 6 ya, 3 atas 3 bawah. Untuk yang sisi paling kanan ini nanti fungsinya dipakai untuk tidur ya. Jadi kalau malam kan naluri ayam suka di tempat yang tertutup, nanti tinggal kasih pangkringan di area tempat tidur si ayam. Kemudian sini kasih sedikit pangkringan buat ngopi ya, buat bertengger. Kemudian nanti di sana saya kasih tong buat tempat bertelurnya si ayam. Ya, nanti akan saya tambah lagi untuk sekam basah, sama paling atasnya nanti arang sekam sama dolomit supaya nggak bau ya. Nanti kalau ayamnya kotorannya sudah banyak, nanti bisa setahun sekali diambil buat pupuk, atau mungkin kalau kita males ngambil ya tinggal ditambah sekam bakarnya aja, ditimbun gitu. Nanti yang kotorannya akan terurai ya, akan terjadi proses dekomposisi bersama dengan bahan-bahan organik yang ada di bawahnya itu ya. Oh ya, ini tempatnya cukup teduh, jadi cukup nyaman buat ayam saya kira. Kembali video sebelumnya yang sudah saya lakukan penambahan, yaitu
bagian dinding belakang sana sama samping yang tadinya berlubang, saya kasih penutup dari bahan plafon GRC ya, atau kalsipot yang ukuran 1 x 1 meter ya, yang itu per lembarnya kisaran harga 14.000 sampai dengan 16.000 segitu rata-rata di toko. Yang ini juga sama ukurannya, untuk yang ini juga sama, cuman saya potong tingginya dari bawah sampai ke atas kurang lebih 60 cm. Kemudian untuk liternya ini ada yang warna hitam, ada yang warna kuning putih ya. Kalau yang lapisan bawahnya kan kemarin paling bawah ranting-ranting kecil, kemudian daun-daun kering dan daun basah, kemudian saya kasih sekam mentah, kemudian di atasnya saya kasih dolomit ya. Untuk dolomitnya tidak baku ya, kalau saya kemarin saya pakai kisaran 1 ember yang 10 liter itu nggak penuh itu ya. Harganya murah, saya beli sekarang harganya cuman 14.000. Nah ini belum saya kasih arang sekam semuanya ya, mau saya tunjukkan ke teman-teman kalau seperti itu layer-layernya ya. Nanti akan paling atas akan saya kasih arang sekam semua. Kalau teman-teman nggak digali bagian dalamnya ya, idealnya minimal arang sekam atau arang mentahnya minimal 10 cm lah tebalnya. Kemudian ini saya buat pangkringan buat cangkruan si ayam ya. Nah, ini saya buat sendiri pakai kayu reng 2 meteran yang saya potong-potong dan saya modifikasi sedemikian rupa sehingga space-nya tetap luas ya. Kalau orang biasanya kan disandarkan atau ditancapkan ke tanah gitu ya. Kalau saya model seperti jemuran gini ya, jadi dia numpang di dinding belakangnya, jadi space bagian bawahnya harapannya tetap luas gitu. Kemudian ini saya buatkan nesting box atau tempat untuk bertelur dari ember atau galon yang ukuran 20 liter atau 25 kilo ya, sama aja ya. Itu tutupnya saya lubangi gitu aja, kemudian depannya saya kasih kayu buat mangkring dulu, terbang naik kemudian mangkring baru masuk ke sana ya. Kemudian ini untuk tempat minumnya saya pakai Nepal ya, cuman di sini ada yang 2 macam, ada yang model mangkuk itu akan terisi air, kalau kosong airnya akan ngalir ke bawah ya. Kalau yang bentuknya kotak itu nipel, nanti dia minumnya ke atas gitu. Wadah yang di bawahnya itu buat wadah aja supaya nggak becek gitu ya. Ya saya pakai nipel supaya free maintenance lah, tidak sering-sering membersihkan. Kemudian nanti airnya kita pakai tandon gitu ya. Ini saya taruh di pinggir supaya nggak dipakai nangkring ayam ya. Ini masih bisa digeser-geser, nanti saya ikat kawat aja. Kemudian ini saya kasih watermur ya, soalnya ini nggak bisa keluar ke sini kalau misalnya nggak dikasih watermur, ini nggak cukup ya, akan nyantol itunya si nipelnya. Jadi kalau mau ngelepas misalnya mau bersihkan ya, ini dibuka watermurnya kemudian pipanya dikeluarin. Kemudian ujung sana saya kasih tutup dop, itu enggak saya lem, jadi biar mudah kalau misalnya mau bersihkan pipanya gitu ya, dibuka tinggal disemprot atau dikasak atau gimana lah ya. Kemudian ujung sini saya kasih keni, kemudian konektor ke selang ya, yang drat itu nanti akan saya kasih selang, kemudian akan saya kasih pakai kursi atau dicantolin di pohon gitu tandonnya.
Kemudian cuman tandanya belum saya pasang. Nah, nanti pakai seperti ini nipel tandon. Saya ini nggak beli ya, ini sudah bekas di gudang saya. Ini nipel tandon yang ukuran setengah kalau nggak salah ya. Kemudian ini outputnya saya sambung dengan double drat yang ukuran setengah in. Kemudian saya pakai dua kran ini ya, nanti satu bisa ke ini kalau buka, ini tutup gitu ya, satunya nanti ke arah pipa nipel, satunya buat ngetes saja apakah tandonnya sudah habis atau enggak, tinggal dibuka gini aja, nanti kan mancur gitu. Kalau nggak mancur berarti kehabisan air gitu. Atau pakai langsung pakai ini ya, keran, ini keran juga, pakai keran biasa juga bisa. Nah, nanti dimasukin ke sini, ke yang hijau itu langsung gitu ya, nanti ujungnya ke selang, ke pipa nipel gitu. Atau pakai model yang full konektor juga bisa, cuman saya nggak punyanya ini aja, tapi nggak masalah sih, buka tutup selangnya juga gampang kok. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tempat makannya saya buat ukuran 1 meter aja, dari pipa PVC ukuran 4 dim. Ujungnya saya kasih tutup dop gini ya, kiri kanan itu, tapi nggak saya lem. Tujuannya kalau misalnya kita membersihkan kan gampang ya, jadi ini tinggal dilepas saja, kemudian bagian dalamnya ini dibersihkan pakai kuas atau disemprot gitu, udah bersih ya. Dan ini enggak permanen sih, hanya saya jepit pakai bata ringan saja. Kemudian kita tengok sisi sini. Oh ya, untuk yang tengah ini saya pakai buat akses. Kalau misalnya pingin diumbar gitu, tinggal dilepas slotnya kiri kanan. Nah gitu, kalau misalnya pagi mau diumbar, kita buka, si ayam akan keluar. Nanti waktu sore hari menjelang maghrib dia akan pulang lagi, masuk sini untuk tidur ya. Kemudian yang sisi kanan ini kan saya buat lebih tertutup, buat tidur si ayam, dia kan suka tempat yang lebih tertutup sama nangkring, kita naruh si ayam. Kemudian untuk pintu yang sebelah kanan sendiri ini saya tutup ya pakai kalsibot tadi, potongannya kalsibot saya potong. Untuk apa? Biar lebih tertutup, buat privasi si ayam ya, dia kan suka tertutup kalau tidur sama bertelur gitu. Nah ini saya buat seperti ini. Kemudian ini saya kasih nesting box yang kedua ya, tempat bertelur. Cuman dari sisa potongan kalsibot gitu saya miringkan, saya pakai kayu buat sandarannya ya. Kemudian bawahnya itu pakai tumbuh yang kotak itu ya, yang buat nyemai kangkung kalau orang hidroponik biasanya seperti itu. Nanti kalau dia bertelur, ngambilnya kan gampang. Nah kita tinggal rogoh aja, kita ambil dari sini, kita nggak perlu masuk ke dalam buat ngambil telur, itu lebih simple ya. Bisa kita intip, oh ada telurnya, kita ambil, kita tutup lagi seperti itu. Nanti terakhir ini masih ada satu yang kurang ya, nanti mungkin minggu depan akan saya buatkan penutup dari plastik UV yang saya kasih roll model kre gitu ya. Nanti tinggal ditarik pakai benang, dia akan gulung sendiri ke atas. Kalau kita kendori, dia akan nutup sendiri, akan turun buat nutup. Gitu aja sih buat antisipasi kalau musim hujan gitu. Mungkin itu video tentang update kandang kastari saya yang
ini ya, saya ATM amati, tiru dan modifikasi dari kandang Yoso Farm yang ada di Klaten. Terima kasih sudah menginspirasi ya, dan izin saya copy dan saya improve lagi supaya lebih nyaman dari sisi operasional ataupun dari sisi estetiknya. Mungkin itu teman-teman, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau bikin kandang ayam sekaligus yang bentuknya bagus gitu ya, jadi mau ditaruh di teras rumah juga bagus. Ini saya taruh di samping teras rumah ya, bukan di halaman depan, di samping. Cuman biasanya kalau saya habis makan gitu ya dari dapur, nanti bisa kita bawa keluar, nanti sisa makanan kita kasihkan ke ayam gitu juga bisa. Nanti untuk makannya sudah saya siapkan, nanti pakai limbah dapur itu ya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran itu saya masukin ke tong yang ukuran 60 liter, kasih dikit gitu supaya nggak bau ya, nggak ada belatung, baunya enak seperti tape itu. Nanti kalau sudah ngumpul kita ambil, campur dedak buat difermentasi, jadi lebih awet dan nutrisinya juga lebih meningkat ya, dan lebih mudah dicerna. Nah demikian, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berkenan, dan terima kasih sudah menonton. Silakan klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.